bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Sukacita luar biasa pagi hari ini di hari yang istimewa, tanggal 25 Desember. Kita kembali memperingati hari kelahiran Tuhan kita, Juru Selamat kita bagi dunia. Mari kita mau bersukacita pada pagi hari ini. Kita bangkit berkat kita masing-masing. Saya mengundang jemaat Tuhan kita mau bangkit berdiri. Mari kita bersalam-salaman satu sama lainnya. Kita bagikan berkat, kita bagikan sukacita sambil kita selamat Natal bagi kita semuanya. Persiapkan hati dan pikiran kita, hidup kita, untuk kita masuk ke dalam persekutuan yang indah bersama-sama dengan Roh Kudus di tempat ini. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau bersekutu di dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang di surga, Elohim Yahweh, sembahan kami, Allah kami, Bapa kami yang kami kenal dalam Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Bapa, pagi hari ini kami bersyukur ya Bapa, Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk kami datang bersama-sama di tempat ini. Kami mau berbakti kepadamu ya Bapa. Ya Bapa, pagi hari ini kami bersukacita. Kami kembali memperingati kasih anugerah-Mu yang luar biasa bagi hidup kami, bagi dunia ini, bagi seluruh umat manusia. Bapa menganugerahkan Putra Bapa Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah pagi hari ini kami lebih lagi menyambut lebih kehadiran Tuhan kami, Juru Selamat di hati kami, di hidup kami. Menjadikan Tuhan sebagai Juru Selamat, pedoman dan tuntunan hidup kami, agar kami bisa hidup berkenan di hadapan-Mu Bapa. Bapa, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini, dari kami mulai sampai berakhirnya, ke dalam tangan-Mu yang berkuasa. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu kehadiran-Mu, kami rindu sukacita yang Kau sediakan kepada kami. Urapi kami ya Bapa, layakkan kami ya Bapa untuk masuk dalam hadirat. Terima kasih Bapa kami. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Teman-teman sedang duduk kembali. Engkau sembahan kami, Bapa kami, Elohim Yahweh. Engkau yang kami tinggikan segenap hidup kami.
kami sembah Bapa. Kau layak kami tinggikan. Amin. Sekali lagi, coba dia katakan. Haleluya. Kita mau tetap bersuka cita pada pagi hari. Kita mau dekat tepuk tangan luar biasa dari Bapak bagi semuanya. Haleluya, kita sambut kedatangannya. Kita mau sambut kedatangan Tuhan kita. Dia yang telah lahirkan dunia sebagai juru selamat, sebagai kasih Allah Bapa kepada kita. Dan kita percaya Tuhan Yesus akan hadir kembali untuk menjemput kita. Mari kita mempersiapkan hati kita, kita mempersiapkan hidup kita untuk kita sambut Dia, kehadirannya, yang kali kedua kita untuk mengangkat kita berbeda. Mari kita
Kami bersyukur, kami bersyukur ya Bapa. Haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya. Kami menyembahmu Bapa. Haleluya. Terima kasih. Kami menyembahmu. Haleluya. Haleluya. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami boleh memperingati kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu kepada kami. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memenuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Engkau lingkupi kami dengan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema perenungan kita pada hari ini adalah hidup dalam terang. Seperti yang kita ketahui bahwa tema GSKI secara keseluruhan, baik yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri, mengangkat satu tema, yaitu jagalah terangmu. Jagalah terangmu. Hari ini kita mau membahas tema ini, dari subtemanya adalah hidup di dalam terang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kata terang ini sering kita dengar dan sudah sangat familiar di telinga kita. Tapi kalau kita mau memperkarakan, sesungguhnya banyak orang Kristen tidak tahu apa itu terang. Tidak tahu dan tidak memahami apa itu terang. Pagi hari ini kita mau belajar, kita mau merenungkan, dan sekaligus kita mau hidup di dalam terang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terang adalah lambang dari kebenaran rohani dan kekudusan. Nah, dalam hal ini Tuhan Yesus juga ya dikatakan sebagai terang dunia. Orang percaya juga terang dunia. Nah, oleh karena itu saudara, kita harus memahami terang ini. Terang adalah lambang kebenaran rohani dan kekudusan. Jadi di dalam terang ada kebenaran. Semuanya jelas, semuanya terlihat, semuanya bisa kita lihat. Itu artinya terang, kebenaran rohani. Bahwa tidak ada lain. Selain terang inilah kebenaran rohani dan kekudusan. Di dalam terang tentu tidak ada kegelapan. Di dalam terang, saudaraku, pasti semua perbuatan ya adalah bersih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang menjadi sumber terang ini adalah Allah. Kita baca ayat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 5. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5.
dengan perikop pembacaan kita adalah alat adalah terang. Ayat yang kelima, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Sumber kebenaran itu adalah terang. Sumber kekudusan itu adalah terang. Adalah Allah itu sendiri maksud saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah adalah sumber segala-galanya. Di dalam diri Allah tidak ada kesalahan. Tidak ada kegelapan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita baca lagi satu bagian Alkitab di dalam Yakobus pasal 1 ayat 17. Yakobus pasal 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Bapa adalah segala terang. Bapa adalah sumber kebenaran. Bapa adalah sumber kekudusan. Seperti ada firman Tuhan juga berkata di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah adalah sumber terang itu. Nah, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, Tuhan Yesus menyatakan dirinya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini adalah satu role model yang memperagakan kehidupan yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Kalau Yesus dikatakan akulah terang dunia, berarti di dalam kehidupan Yesus mencerminkan kebenaran. Seperti pengakuan Tuhan Yesus sendiri, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Di dalam diri Yesus terdapat kekudusan hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia, dialah kebenaran yang harus dicontohi. Dialah kekudusan yang harus kita contohi. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Ya. Banyak orang Kristen tidak mengerti ini. Yesus adalah terang dunia. Lalu saudara, apa yang mesti kita lakukan? Terang macam apa yang ada di dalam Yesus Kristus? Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku. Jadi sebagai terang dunia, Yesus sebagai terang dunia, harus diikuti oleh kita yang mempercayai Dia. Bahwa kehidupannya adalah kebenaran. Dia adalah kebenaran. Dia adalah kudus. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen sering kita hanya setuju, hanya ya di dalam logika kita hanya memahami oh Yesus adalah terang. Tapi kita tidak bersentuhan dengan sang terang itu. Kita tidak bersentuhan, saudara. Makanya tidak heran kalau banyak orang Kristen masih hidup dalam kegelapan. Ya. Termasuk momen Natal seperti ini. Ada di berbagai daerah, ada sebagian besar orang Kristen merayakan Natal dengan euforia, ya, dengan pesta pora, ya.
tidak memaknainya dengan benar. Mereka bisa berteriak, "Selamat Hari Natal," tapi di tangannya ada minuman keras. Selamat Hari Natal, mereka bisa melakukan banyak hal yang tidak terpuji. Ini saudaraku, ironis sekali. Ironis sekali. Ketika saudaraku, Yesus datang ke dunia ini sebagai terang dunia. Dialah yang memperagakan kehidupan yang kudus, kehidupan yang benar, yang harus kita ikuti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 ini. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau tidak mengikuti Tuhan Yesus, kita tidak hidup dalam terang itu. Kita pasti masih hidup di dalam kegelapan. Kita baca lagi ya, satu ayat yang juga banyak diangkat dalam momen Natal ini. Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1. Ayat 3 mulai. Kalau saudara mau baca dari ayat 1 boleh juga. Kita baca dari ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikan. Terus ayat 4. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak menguasai. Bapak Ibu Saudara, bagaimana Yesus menjadi terang dunia atau Dia adalah terang dunia? Karena Yesus adalah, saudaraku, dipenuhi dengan kealahan. Firman Tuhan memenuhi di dalam hidupnya. Dia berjalan di dalam terang. Makanya Yesus boleh menjadi terang dunia. Nah, orang percaya yang mengikuti teladan Yesus yang hidupnya juga dipenuhi dengan kebenaran firman, juga akan menjadi terang. Ya. Saudara, kita juga akan menjadi terang. Ya. Kita baca ya, Matius pasal 5 ayat 14. Ini pernyataan Tuhan Yesus loh. Matius pasal 4 ayat yang pasal 5 ayat 14 ya. Matius pasal 5 ayat 14. Firman Tuhan berkata, Matius pasal 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya. Dulu kita nggak tahu. Kita tidak melihat ayat-ayat ini. Allah adalah sumber terang atau segala terang. Yesus adalah terang dunia. Kita juga adalah terang dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita juga adalah terang dunia. Kalau kita hidup, kita dipenuhi firman, kita hidup di dalam kebenaran, kita hidup di dalam kekudusan, orang akan melihat ya, bahwa di dalam diri kita ada kehadiran Allah sebagai sumber terang. Kita baca lagi di dalam Efesus pasal 5 ayat 8. Efesus pasal 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya. Ini firman Tuhan yang harus kita kenakan
pada hari ini, saudara. Meskipun ayat ini tidak secara langsung ditujukan kepada semua orang Kristen. Ini sebenarnya khusus kepada jemaat Efesus, ya. Tetapi saudaraku, ayat ini menjadi bagian kita pada hari-hari ini sebagai orang yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai terang dunia. Sebagai terang dunia. Ya, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Bapak, Ibu, Saudara, ini menjadi perhatian kita. Hidup sebagai anak-anak terang. Kita bersyukur gereja kita begitu strict, ya, ketat, intens untuk memotivasi, untuk mendorong kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Makanya gereja kita bernama Gereja Suara Kebenaran Injil. Kita hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran artinya, saudaraku, hidup kita seperti hidup yang dikenakan oleh Tuhan Yesus. Enggak ada jalan lain. Tidak bisa ditawar-tawar untuk hal ini, saudaraku. Kalau kita tidak hidup sebagai atau tidak hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, kita tidak bisa hidup sebagai terang dunia. Amin, saudaraku. Nggak bisa hidup sebagai terang dunia. Yang pada hari ini bisa kita lihat, kita sulit membedakan mana orang Kristen, mana orang yang bukan Kristen. Mana orang anak Tuhan, mana yang bukan anak Tuhan, saudara. Kita sulit membedakan. Kalau kita tidak menjadi atau hidup di dalam terang, nggak bisa, saudara. Hidup sebagai anak terang bukan saja orang yang melakukan kebaikan, yang melakukan banyak kegiatan sosial. Enggak, saudara. Hidup di dalam terang artinya kita hidup di dalam kebenaran yang bagaimana kita peragakan hidup kita mengabdi kepada Allah. Hidup yang kita jalankan adalah hidup yang mengabdi kepada Allah. Banyak orang melakukan kebaikan, tetapi dengan motivasi yang salah. Ya. Banyak sekali bisa kita lihat di media sosial, orang bisa ngasih duit kepada seseorang, memberi uang yang banyak. Tapi di sisi lain dia juga punya kepentingan. Ya betul, saudaraku. Ya nggak salah kalau memang kegiatan itu harus dipertanggungjawabkan, ya. Misalnya kepada atasan instansi harus ada dokumentasi. Ya nggak salah mau difoto. Tapi kalau itu hanya murni untuk membantu orang, saya kira nggak perlu. Nggak perlu, saudara. Ada orang banyak membantu orang lain, ya. Lalu dia expose, dia foto, dia posting di media sosial. Jadi saudaraku, tidak semua orang yang berbuat kebaikan itu adalah orang yang hidup di dalam terang. Enggak juga. Orang yang hidup di dalam terang, orang yang memberitakan dalam kehidupannya, menyatakan kebesaran Allah, kemuliaan Allah. Amin. Ketika seseorang hidup di dalam terang, kehidupannya harus menyatakan kemuliaan Allah. Kita baca dulu. Ayatnya dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi orang yang hidup di dalam terang itu adalah orang yang menyatakan kemuliaan Allah. Yang hidupnya menyatakan kemuliaan Allah. Sekali lagi, seperti hidupnya Yesus.
Makanya kalau kita melihat kehidupan Yesus, kita melihat satu kehidupan yang mempermuliakan Allah. Ya, makanya di dalam Filipi pasal 3 itu saudaraku dikatakan bahwa segala lidah mengaku, segala lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Dalam kehidupan Yesus menyatakan kebesaran Allah. Ini yang pernah saya nyatakan berapa waktu lalu. Kenapa orang Kristen tidak melihat? Sepanjang hidup Yesus begitu submit, ya. Begitu menghormati Allah Bapa di surga. Yang orang lihat tuh mujizatnya. Tapi nggak melihat bagaimana kehidupannya yang begitu menghormati Bapa di surga. Kehidupan yang menyatakan kemuliaan Allah. Bahwa di dalam hidup Yesus itu menyatakan kemuliaan Allah. Di dalam wajah Yesus terpancar kemuliaan Allah. Kita baca lagi nih saudara. Ada satu bagian ya, kita baca. Saya ingat ayat ini, mudah-mudahan ketemu. Ya, di dalam Dua Korintus, Bapak Ibu Saudara. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Dua Korintus pasal 4 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin. Di dalam wajah Tuhan Yesus terpancar kemuliaan Allah. Seperti ada lagu dulu ya, kita kalau nyanyi lagu ini, waduh senang sekali. Kulihat di wajahmu kemuliaan Bapa, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kalau dulu nyanyi lagu ini, ada kegiatan-kegiatan gereja, sering nyanyi lagu ini. Tapi nggak tahu apa artinya. Paling lihat temannya yang lagi nyanyi senyum aja gitu kan. Tapi nggak tahu, kulihat di wajahmu kemuliaan Bapa. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Awalnya gimana sih? Agak lupa saya nih. Lupa semua. Waduh. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Bapa. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah itu lagunya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam wajah Yesus terpancar atau nampak ya, ada kemuliaan Allah. Tentang kemuliaan Allah. Itulah orang yang hidup di dalam terang. Yang akan menjadi terang bagi orang lain. Halo saudara. Wow. Kalau kita dulu ya, sebelum kita mengikut suara kebenaran, sulit kita memahami ayat-ayat seperti ini. Sulit. Bahkan terang saja kita nggak tahu apa itu terang. Nggak tahu. Sekarang kita bisa memahami hal ini. Karena apa saudaraku? Karena kebenaran itu paralel. Satu sudah dibuka, akan terbuka yang lain.
Seperti kita mengisi TTS. TTS tahu ya? Dulu ada TTS, teka-teki silang. Kalau satu sudah mulai ada huruf-huruf yang keluar, kita akan mulai bisa mengira-ngira atau bisa memperkirakan jawaban selanjutnya. Semakin yang banyak terbuka, semakin mudah. Kebenaran seperti itu. Bayangin kalau kita mengikut ya, yang katanya kebenaran, tapi di sisi lain ada yang bukan kebenaran. Kita sulit untuk memahami kebenaran. Makanya saudaraku, ketika kita hidup di dalam kebenaran, kita mengikuti suara kebenaran, kebenaran di dalam Alkitab akan terbuka, Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan hanya Yesus saja sebagai terang dunia, kita juga menjadi terang dunia. Ini perkataan Tuhan Yesus. Dan kita harus mengikuti pola hidup Tuhan Yesus, cara hidup Tuhan Yesus. Orang percaya yang tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus, tidak mengikuti jalan hidup Tuhan Yesus, tidak hidup dalam kekudusan Allah, tidak akan bisa menjadi terang. Yang ada adalah kegelapan. Ya. Kita baca satu lagi ayat firman Tuhan. 1 Tesalonika. Pasal 5 ayat yang kelima. Satu Tesalonika pasal 5 ayat yang kelima. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ayat 6, sebab itu baiklah, janganlah kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ayat 7, sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Ayat 8, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju cirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat seperti ini saudaraku, tidak banyak dinikmati, tidak banyak dihidupi oleh orang percaya. Jadi Tuhan Yesus hadir sebagai terang dunia, saudara. Tidak banyak orang yang dapat terang dari Tuhan Yesus. Banyak orang Kristen yang tidak mengenakan terang hidup Tuhan Yesus. Karena apa? Orang Kristen hanya sekedar beragama Kristen. Tetapi tidak mengikuti jalan hidup Tuhan Yesus. Tidak mengenakan hidupnya Tuhan Yesus. Ya. Orang tersebut pasti masih di dalam kegelapan. Karena terang itu adalah hidup manusia. Terang itu adalah hidup kita. Amin. Hidup kita yang diubahkan. Hidup saudara yang memberikan kesaksian bagi orang lain. Bahwa kita adalah orang yang hidup taat kepada Allah. Orang yang tidak mencemarkan diri kepada dunia. Semua itu dibuktikan dengan perbuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Semua itu dinyatakan dalam perbuatan kita. Kalau enggak, apa yang mau menjadi terang, saudara? Apa yang bisa kita berikan kepada orang lain? Makanya Tuhan Yesus sebagai terang dunia. Sekali lagi, dalam kehidupannya, kita bisa melihat kehidupan yang menghormati Allah Bapa di surga. Yang kedua, kehidupan yang tidak tercemar oleh dunia ini. Tidak tercemar oleh dunia. Dan inilah yang dilihat oleh kuasa kegelapan. Ketika di padang gurun, iblis datang mencobain Tuhan Yesus. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu.
Tapi Tuhan Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan Allah. Ini adalah suatu penghormatan kepada Allah. Yang kedua, saudaraku, ya, tentu ada yang pertama tadi ya, bagaimana iblis juga memberikan ujian untuk mengubah batu menjadi roti. Ya. Yang selanjutnya, iblis memperlihatkan keindahan dunia. Tuhan Yesus berkata bahwa kamu harus menyembah Tuhan Allah dan kepada Dia saja engkau berbakti. Iblis berkata, lihat semua keindahan dunia ini akan kuberikan kepadamu jika kamu sujud menyembah. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kehidupan Yesus kita bisa melihat bagaimana kehidupan yang penuh dengan penghormatan kepada Allah. Kehidupan yang kudus, itulah kehidupan di dalam terang. Itulah kehidupan yang diingini oleh Allah Bapa di surga. Sebagai sumber terang yang di dalamnya tidak ada kegelapan sama sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di momen Natal ini kita diingatkan bahwa terang dunia telah hadir. Terang dunia telah hadir di dunia ini. Menerangi dunia dengan kehidupannya yang luar biasa. Kehidupan yang menghormati Bapa, kehidupan yang hidup dalam kekudusan. Sekarang bagi kita sebagai orang percaya, ikuti terang itu. Hidup di dalam terang itu. Hidup dengan sungguh-sungguh dalam terang itu, saudaraku. Ya, supaya Natal bermakna bagi kita. Natal memberikan dampak bagi kita. Amin. Ya. Ini esensi yang harus kita terima. Esensi Natal yang harus kita kenakan dalam diri kita. Jangan kita terbuai dengan berbagai macam acara Natal. Tapi kita tidak dapat mengenakan esensi Natal dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam dunia yang gelap ini, kesempatan bagi kita. Kita dipanggil untuk menjadi terang dunia. Kemarin kita pelayanan di Indotani ya, di tempatnya Pak Jojon. Saya membaca di situ anak-anak sekolah minggunya diberi baju seragam, lalu di belakang seragam itu ada aku terang dunia, seperti itu ya. Aku terang dunia. Waduh, saudaraku, itu membuat saya kembali mengingat atau tersentuh bahwa sungguh kita dipanggil untuk menjadi terang dunia. Yesus menjadi terang dunia, kita juga harus menjadi terang dunia. Amin, Bapak Saudara. Ya, dengan cara kita hidup dalam penghormatan kita kepada Allah Bapa di surga. Hidup kita mencerminkan kehidupan yang menghormati kepada Bapa. Karena memang rumus kehidupan seperti itu. Ya, kalau saya tidak salah mengingat di dalam surat Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan harus kepada Dia. Ya. Yuk kita baca ayat ini. Roma pasal 11 ayat 36. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan bagi Dia. Dan kepada Dia ya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua hanya kepada Bapa. Tuhan kita Yesus Kristus jadi Tuhan pun bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini kehidupan terang. Sebab Bapa adalah sumber terang, saudaraku. Makanya saudaraku, ketika saudara berbuat baik, ya, jangan saudara
sendiri yang mendapat kemuliaan, maksudnya nama baik saudara. Tapi ketika saudara berbuat baik, biarlah orang melihat di dalam hidup kita ada Allah. Ada Allah. Di dalam diri kita, saudara, terpancar kemuliaan Allah. Bukan wajah saudara, tapi ada wajah Allah di situ. Kalau sudah seperti itu, saudaraku, pasti orang akan mengikuti. Pasti orang akan mengikuti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi dalam momen Natal ini, mari saudara, kita sungguh-sungguh hidup di dalam terang. Kita cari Tuhan lebih sungguh lagi. Jangan kendor, saudaraku. Kita harus bertanding sampai akhir. Mungkin saudara dalam perjalanan iman saudara ada yang semakin lemah. Tapi di dalam momen Natal pagi hari ini kita diingatkan. Kita adalah terang dunia. Ini panggilan yang luar biasa bagi kita. Amin saudara. Ya. Saudara hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kekudusan. Ini harus kita hargai. Kita lihat sebagai sesuatu yang sangat berharga. Dan saudara akan mengalami kemuliaan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Biar kami selalu tinggal di dalam-Mu. Terpujilah Engkau. Buatku tinggal di dalam, selalu ada di dalam Bapa. Berjalan bersamamu, berjalan bersamamu, menikmati cinta Bapa. Ku dekat erat Engkau, ku dekat erat Engkau, dalam relung jiwa menyatu denganmu. Perkenankanku menjadi kekasih abadi. Dari awal kita katakan, buatku tinggal di dalam-Mu. Di dalam Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Berjalan bersama, menikmati cinta Bapa. Ku dekat erat Engkau, ku dekat erat Engkau, dalam lerung jiwa menyatu denganmu. Perkenankanku menjadi kekasih Allah. Kita katakan bersama, haus hatiku selalu bersama. Ya Bapa, setiap waktu dimanapun ku berada, setiap waktu dimanapun berada, bersama. Yang aku perlu hanyalah diri-Mu, yang aku perlu hanyalah diri-Mu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Sang Terang dunia telah hadir 2000-an
tahun yang lalu. Tetapi justru dunia ini semakin di dalam kegelapan. Dunia ini semakin dikuasai oleh kegelapan. Kenapa saudaraku? Karena sebagai orang-orang percaya tidak menjadi terang dunia. Justru sebaliknya, orang-orang percaya terbawa arus kegelapan dunia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, bangkit. Jangan kita tinggal di dalam kegelapan lagi, tapi hiduplah sebagai anak-anak terang. Bangkit dan bersinar, nyalakan terangmu untuk mewarnai keluargamu, mewarnai lingkunganmu, mewarnai dunia ini. Inilah pesan Natal yang harus kita terima di hadapan Allah Bapa yang telah memberikan anaknya sebagai terang dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam Yesus kita bisa melihat kehidupan yang mempermuliakan Allah Bapa. Di dalam Yesus ada kehidupan yang kudus, yang di dalam tokoh agama manapun tidak bisa disandingkan dan dibandingkan, hanya di dalam Yesus. Firman Tuhan berkata, jika kita ada di dalam Dia, kita wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Kalau kita hidup seperti Yesus hidup, maka dunia ini akan diterangi oleh kehidupan kita. Dunia ini menjadi terang. Dunia ini akan diselamatkan. Ayo bangkit Bapak Saudara. Ayo kita kenakan hidup ini. Haleluya, haleluya. Oleh karena itu kita katakan sekali lagi, haus hatiku, haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku. Setiap waktu dimanapun, setiap waktu dimanapun, ku bersamamu. Yang aku perlu, yang aku perlu, satu-satunya. Ku tinggal tetap, ku tinggal tetap di hadirat-Mu Bapa. Tinggal tetap, ku tinggal tetap di hadirat-Mu, ya Bapa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh diingatkan oleh firman-Mu. Kami bersyukur momen Natal di mana terang dunia telah hadir, sehingga kami juga bisa hidup di dalam terang dan menjadi terang bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, berkati hidup kami agar kami boleh terus menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Terpuji-pujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin.